Halo guys, kembali bersama gue Ajay di Opini Ajay part kesekian. berapa? Nggak tahu lah. Nanti lihat aja judulnya lah. 30-an lah, intinya 30-an ya gue udah buat beginian. Oke, jadi di hari ini gue bersama teman gue yang udah sering banget di YouTube gue ya. Namanya, kalian ingat namanya Rizky Raffi Rahmawan. Jadi ini adalah teman kuliah gue, kita sama-sama anak Unpad ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya basic kita itu di Unpad adalah anak sains ya. Tapi di video kali ini gue ingin ngebahas satu hal yang jauh dari sains. Oh, bukan Clash of Clans, Clash of Champion. Wah itu Anak game, sains. itu game. Mantra ya, mantra penyembuh. Oke. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal Apa tuh? satu hal yang sedang mengganggu gue akhir-akhir ini. Ini kenapa iklan ya? Tolong ya. Oke, Satu next. hal yang mengganggu gua akhir-akhir ini yaitu kesenjangan sosial di Indonesia ya. Berat. Ya ini bahasanya cukup berat dan kita jujur kita itu mungkin bukan orang yang berkompeten di bidang ini ya. Bukan expert di bidang Ya. itu sebetulnya ya. Tapi karena mungkin berdasarkan dari apa yang kita lihat, kita juga sama-sama organisatoris bisa dibilang dulunya. Ya, keresahan Jadi kita lah. ya kita akan berpendapat, sekali lagi disclaimer ya, ini tuh apa yang kita sampaikan di sini adalah berdasarkan opini dan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, bukan berdasarkan riset atau data. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data dan riset yang lebih mumpuni, silahkan salin di komen ya. Salin di komen. Oke guys, jadi latar belakang kenapa gue kenapa gue ingin bahas soal ini. Jadi mungkin jangan ketawa kalian ya. Jadi 2 tahun terakhir ini gue itu tidak punya pekerjaan yang reguler. Nganggur lah, bahasa kasarnya pengangguran. Nah, jadi di tahun ini gue tuh berusaha untuk tidak jadi pengangguran lagi. Tapi nganggur dengan gaya. Artinya gue udah mulai ngelamar lagi mulai di tahun ini ya. Karena ternyata menjadi pengangguran itu lumayan depresi juga ternyata. Karena kita melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Sebenarnya kerja juga gitu ya. Hanya bedanya kalau kita tidak kerja tidak punya duit. Pressure-nya sama tapi beda. Ya, tapi tidak worth it dengan apa yang didapat ya. Nah, makanya gue berusaha untuk ngelamar kerja lagi. Gue coba ngelamar, ada dapat panggilan beberapa kali tapi tidak masif ya. Bukan panggilan yang langsung wawancara gitu-gitu enggak. Kayak cuman ready udah terus hilang gitu. Nah, di usia gua, jadi tahun ini teman-teman, gua itu udah 28 tahun. Udah tua ya, udah lumayan tua. Kita sudah lumayan. Ya, kita udah lumayan tua. Kita udah melewati quarter life crisis lah. Kita udah 25 ke atas. Yep. Jadi karena usia gue sudah 28 tahun, mencari kerja di Indonesia di umur gue yang segini, I see. apalagi gue bukan sarjana ya guys ya, disclaimer lagi nih, gue itu bukan sarjana meskipun gue kuliah. Artinya apa? Gue cabut kuliah ya. Udah merasa pinter guys, jadi cukup kata Rocky Gerung Ya, kan? gue kuliah cuma 5 semester teman-teman. Cukup. Karena gue bukan sarjana, mencari kerja di umur gue yang udah segini dan bukan sarjana itu sangat sulit teman-teman. Especially hanya di Indonesia ya. Karena banyak sekali lowongan pekerjaan yang mengharuskan kita umurnya itu masih fresh graduate, ya kan? Ya 20 tahun, 21 tahun, maksimalnya 25 tahun. Rata-rata 23 sampai 25 tahun lah, dan gue kan pasti udah lewat ya. Jadi kesempatan gue untuk bekerja tuh udah sangat sulit sekali dibanding dulu ketika gue masih lulus STM. Itu yang menjadi keresahan gue gitu. Ya. Gitu kan. Dan karena lumayan depresi atau lumayan stres lah mencari pekerjaan. Akhir-akhir ini 2 bulan sampai 3 bulan terakhir ini gue mencoba peruntungan mencari kerja di luar negeri. Ya. Jadi 2 bulan 3 bulan terakhir ini gue mulai baca portal berita luar negeri, BBC atau Orange atau ya banyak lah pokoknya portal-portal berita luar negeri untuk mencari setitik harapan lah untuk bekerja di luar negeri. Karena gue
sering membaca portal berita luar negeri, ikut podcast luar negeri, dan gitu-gitu, gue akhirnya mengenal habit pekerjaan yang ada di luar negeri. Ngerti nggak? Jadi habit pekerjaan kayak misalkan di sini ada teller bank, sana juga ada teller bank, iya. gitu kan. Di Skip dulu guys. di sini ada tukang sampah atau apa-apa, di sana juga ada, ya, pasti ada. Tetapi yang membedakan, nah, Apa tuh? kenapa gue bilang ini adalah kesenjangan sosial? Karena ternyata kebanyakan dari apa yang gue lihat, apa yang gue baca, pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap remeh di Indonesia, kayak tukang sampah, supir angkot gitu-gitu, ternyata di luar negeri itu banyak yang sukses karena pekerjaan itu. Ngerti nggak? Ya apa maksudnya dia nyaman gitu dengan pekerjaan itu? Bukan. Sukses. Ya apa suksesnya iya, tetapi bukan itu sebenarnya poinnya. Yang gua lihat dan yang gua ikuti, ternyata di luar negeri pekerjaan seperti itu sangat dihargai. Ngerti nggak? Kayak tukang sampah. Lu bayangin di tukang sampah ini temen gue ya. Ada temen gue yang bilang bahwa tukang sampah di Belanda itu lu dibayar ribuan euro. Taruhlah 3.000 euro, kita taruhlah 3.000 euro standarnya ya. 3.000 euro itu kalau dirupiahin bisa sampai 50 juta, benar nggak? Dan 3.000 euro itu kalau kita bandingin dengan Indonesia ya, kan tukang sampah di sini mungkin cuma cukup buat makan. Tapi kalau di sana itu benar-benar bisa buat makan, bisa buat nabung, bisa buat apa. Jadi 1 tahun lo menjadi tukang sampah, lo bisa beli apartemen kalau di sana. Beda dengan di sini. Ya kan? Kalau di sini lo dapat 3 juta sebulan, cukup apa gitu nanti ya? Ya minimal biaya hidup aja kan. Iya, hidup cuma doang. bisa untuk menyambung hidup tapi tidak bisa untuk menabung. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya 3 bulan terakhir ini orang lihat gitu. Makanya gue ingin bahas kesenjangan sosial di sini. Bahwa gue tuh jujur ya, sampai sekarang itu impress sekali dengan banyak kehidupan di luar negeri. Kita tidak memungkiri lah bahwa negara kita memang masih negara berkembang ya. Tapi di satu sisi kita itu tetaplah negara dikdaya. Negara dikdaya itu dalam hal apa? Kita adalah negara kepulauan terbesar di Indonesia, ya kan? Kita adalah negara nomor 4 terbanyak penduduknya di Indonesia. Dan di kita sebenarnya banyak orang pinter, guys. Tapi pinternya digunain apa dulu? Pinternya banyak nih. Pinternya banyak. Pinternya banyak. Meskipun di kita banyak orang pinter, tapi rata-rata IQ di Indonesia itu adalah yang terendah nomor 2 di ASEAN. Dengan rata-rata 78, sekian lah IQ-nya. Itu kan sangat jauh ya. Sangat-sangat jauh. Artinya perbedaan si pintar dan si bodoh itu jauh sekali, ngerti nggak? Dan itu karena apa? Karena kesenjangan sosial. Percaya nggak? Gue tarik garis lurus ya. Di kita itu kalau kita taruhlah lahir dari orang yang miskin, kurang beruntung, itu tuh seperti rantai kalau di Indonesia, ngerti nggak? Kesempatan untuk sukses tuh sangat susah lah kalau di sini, bener. Karena apa yang kita ketahui dari perkembangan hidup lah, ya kan, dari kita SD, SMP, SMA itu sangat terbatas. Beda dengan orang-orang yang kayak yang beruntung, yang punya kesempatan untuk tahu segala hal gitu kan. Sepakat. Ya, paham kan? Ya. Nah, itu yang membuat, ya menurut gue ya, balik lagi ini kan opini ya. Ini adalah opini gue. Dari apa yang gue lihat selama ini, mungkin apalagi selama 6 bulan terakhir, itu yang gue lihat. Jadi kayak seperti gue lah. Gue bisa jadi contoh juga. Di kalangan gue, di kalangan sini lah, di kalangan Cibeber ini, itu terjadi guys, rantai itu guys. Jadi mereka yang sebenarnya pintar tapi tidak punya kesempatan untuk, malah lebih kenalnya mungkin ke hal-hal yang nakal, yang menjurus nakal, yang membuat mereka jadi sulit maju. Lingkungannya gitu. Ya, karena mereka tidak punya kesempatan untuk punya lingkungan yang bagus, sehingga itu yang membuat kemiskinan itu berlanjut ke generasi berikutnya. Berbeda dengan mereka, kalau mereka itu meskipun taruhlah hancur, tapi kan bisa diangkat sama orang tuanya.
ya kan, kayak gitu. Nah di Indonesia itu hal seperti itu sangat kental, beda dengan kehidupan apalagi di negara-negara maju ya, bahkan negara berkembang pun selevel Thailand. Thailand itu bisa dibilang masih negara berkembang ya, tapi mindset itu tuh hampir tidak ada di Thailand. Makanya kesenjangan sosial di Thailand itu sangat tipis. Nggak sejauh Mungkin di sini. ya mungkin masih lebih besar daripada negara-negara Eropa, tapi tidak sejauh seperti di negara kita. Nah mungkin hal seperti itu juga yang akhirnya berpengaruh juga dengan hal yang mempengaruhi kesenjangan ini ya. Mungkin juga karena kualifikasi kerja ini juga. Kalau kita bicara luar negeri, lu pengen jadi apa? Gue nggak mungkin dong kalau gue tinggal di Indonesia gue pengen jadi tukang sampah, bener nggak? Ya. Tapi di Jerman tukang sampah itu adalah cita-cita. Jangankan di Jerman, Di Belanda, kalau nonton Upin Ipin, ya, di Malaysia, siapa sih itu yang mau jadi tukang sampah? Fizi ya. iya, Fizi, Fizi ya. Dia cita-citanya mau jadi tukang sampah, guys. iya. Itu skala Malaysia ya, sampai masuk di film anak-anak gitu. Itu saking karena dalam apa? Kalau kita bicara konteksnya luar negeri, negara maju ya. Jadi kalau masih negara berkembang kayak India, mungkin kita bisa Ya. apple to apple lah kalau sama India kan, karena sama-sama negara berkembang. Tapi dengan potensi yang ada di Indonesia, apalagi kita kan selalu bergembor-gembor kalau Indonesia adalah akan menjadi negara maju 2045, bener nggak? Indonesia Pembentukan emas. IKN segala macam. Menurut gue sebenarnya titik fokusnya itu bukan IKN atau apalah pembangunan infrastruktur whatever lah. Tapi sebenarnya kunci utamanya itu adalah mindset aja dulu. Ya kan, mindset berpikir yang seperti itu. Harusnya, ya ini mah harusnya ya. Balik lagi ini opini gue pribadi. Harusnya minimal syarat kerja itu tuh jangan ada lah. Ngerti nggak? Untuk yang usia. Ya untuk yang usia, untuk yang bahkan sarjana gitu-gitu, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, ngerti nggak? Tapi semua orang punya potensi yang sama. Bisa nangkep nggak? Iya, iya. Semua orang tidak punya kesempatan, tapi semua orang punya potensi. Ya kan? Nah potensinya itu kan bisa berkembang kalau dia punya lingkungan yang bagus. Tapi kan di Indonesia itu karena kesenjangan sosial sangat tinggi. Ya udah bergaulnya dengan Iya. begitu lagi. Iya, yang itu akhirnya Nggak menjadi punya- rantai kan. Nggak punya celah, nggak punya jalan gitu kan. Iya, nah hal-hal seperti ini yang gue pertanyakan sebenarnya dari pemerintah kita sekarang ya, bahwa langkah-langkah strategis untuk menekan kesenjangan sosial ini untuk gue dari debat presiden kemarin lah kita fokusnya ya. Itu menurut gue tidak ada satu hal strategis pun yang diucapkan oleh ketiga calon ya. Itu yang membuat gue pribadi kayaknya sampai 2029 ini akan tetap sama nih habitnya nih di Indonesia nih. Nah menurut Bung Rizky gimana? Bung, iya Bung. Ya. Mungkin yang tadi ya kita beranjak dari yang awalnya nih terkait kualifikasi kerja gitu kan, dari yang kita bahas pertama. Sebetulnya memang kalau balik lagi ya, terkadang mungkin kalau untuk pekerjaan kita bisa pilih dulu mungkinnya jenis pekerjaannya. Ya. Kalau memang yang udah berhubungan dengan pekerjaan spesifik yang memang diregulasi, mungkin kalau peraturan syarat yang setelah sarjana atau mungkin dia pendidikan tertentu, oke itu mungkin masih bisa diterima dalam level tertentu. Oke. Cuman sebetulnya kalau baru nanti tadi betul kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya general gitu ya, yang tidak diregulasi, yang memang dia tidak butuh sertifikasi atau kompetensi tertentu, yang salah mungkin tadi yang berhubungan dengan pihak mungkin tahulah bagian admin atau mungkin bagian-bagian yang ya sifatnya sebetulnya ilmunya tuh bisa didapat dari manapun gitu. Nah itu mungkin dari belajar atau mungkin dari pengalaman. Nah itu aku sepakat untuk di apa ya istilahnya mungkin kalaupun dicantumkan ya hanya gimana kelihatan kan segini. Mungkin hanya lebih ke apa ya preferable gitu. Preferable jadi kayak mungkin semuanya boleh tapi yang memang di tahap level tertentu misalkan bukan minimal sarjana jadi sarjana lebih di utamakan atau mungkin sarjana lebih apa gitu ya. Tapi yang lainnya mungkin nanti bisa dilihat untuk ketika bersaing tuh meskipun dia bukan sarjana lah taruh atau bukan apa gitu ya tapi pengalamannya ternyata sudah banyak di bidang itu gitu kan ya, udah pernah kerja di mana atau udah pernah ngapain dan udah lumayan lama, itu bisa jadi peluang juga. Justru malah
ya aku pun sekarang udah terjun gitu ya di dunia pekerjaan di bidang industri. Itu memang ketika melihat karyawan-karyawan baru yang memang rata-rata fresh grade memang secara kualifikasi terpenuhi. Cuma karena pengalamannya nol, apalagi mungkin yang ketika magang atau mungkin PKL-nya entah kayak gimana gitu kan, kita nggak tahu ya, namanya magang kan mungkin belum benar-benar dapat ilmu dan habitnya kerja gitu ya. Jadi ya benar-benar masih kosong gitu. Butuh proses adaptasi yang cukup panjang, yang cukup lama juga, yang pada akhirnya ya sebenarnya mungkin ke karyawannya pun memakan waktu, memakan energi, ya capek juga. Ke yang harus ngebimbingnya pun sama gitu. Pada akhirnya beda ketika kita hire experience gitu ya. Yang experience dia udah tahu mau ngapain, udah biasa, udah apa istilahnya ya udah terbayang mungkin seperti apa kerjanya. Yang penting tinggal kita jabarkan, ya mereka bisa jalan sendiri gitu. Iya benar. Justru kalau ya melihatnya sebenarnya ketika pekerjaan itu memang experience itu lebih disukai sebetulnya harusnya ya. Cuman mungkin itu tadi lah mindset di kita bahwa mungkin si begini minimalnya tuh masih disamaratakan gitu. Iya, itu juga yang ya ini mah untuk kaum gue dulu ya. Yang gue keluhkan itu kan itu gitu. Bahwa orang tuh tidak punya kesempatan untuk maju lebih jauh karena batas usia itu tadi. Ya. Atau gue bukan sarjana gitu, ngerti nggak? Padahal kalau lu bisa wawancara gue masih punya kesempatan loh kalau misalkan wawancara. Lu bisa tes skill gue lah gitu. Nah itu pun yang terjadi bukan cuma gue ya, bukan yang berumur aja, tapi untuk yang taruhlah tidak punya kesempatan sekolah S1 ya, gue bilangnya S1 ya, kalau sekolah kan kalau sampai SMA itu wajib ya. Tapi yang bener-bener bukan sarjana itu gue perhatikan itu paling cuman apa ya, tukang jaga toko gitu-gitu loh pekerjaan yang memang standar UMR doang gitu, ngerti nggak? Jadi tidak punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh, ngerti nggak? Untuk menata karirnya. Iya. Ini jauh. Padahal sebenarnya mereka pun punya hak yang sama untuk berjenjang gitu, ngerti nggak? Kan balik lagi skill itu kan lahir dari pengalaman kan. Iya kan? Nah kalau mereka pengalamannya tidak diasah atau kita tidak tahu potensinya apa, ya percuma juga gitu kan. Mana kita tahu gitu kalau misalkan batasnya aja udah seperti itu, udah ngasih barrier yang setinggi itu gitu. Itu loh. Itu yang mungkin sangat berpengaruh dengan kesenjangan sosial yang ada sekarang. Terus tadi gue mau kemana ya lari? So, sambil inget-inget, aku mau sebenarnya mana dulu ya? Oh, ya. Tadi mungkin baru yang pertama nih terkait tadi si kualifikasi kerja ya. Ini tadi betul hubungan dengan usia atau mungkin syarat pendidikan atau mungkin ada kualifikasi lain lah, tergantung. Mungkin yang agak-agak mungkin banyak diprotes sama orang ya. Itu berpenampilan menarik. Nah ini menjadi syarat yang sebenarnya kita bingung ya, syarat ini itu sebetulnya kan sebenarnya debatable nggak sih berpenampilan menarik itu? Kualitatif sebetulnya kan. Iya. Nah cuma kan kualitatifnya pun tergantung siapa yang menilai kan. Karena setiap setiap orang punya pandangan masing-masing, punya selera masing-masing. Oh ya menarik itu begini, yang menarik itu begini. Nah cuman kan pada akhirnya kita terhalang pada barrier minimum bahwa menarik itu ya telah mungkin ngerti standar cantik ganteng yang ada di masyarakat atau yang ada di sosial media tuh kulit putih, tinggi, kurus, atau ya tidak berjerawat atau apalah ya, pokoknya pada akhirnya terbelenggu di situ gitu. Si apa namanya? Syarat ini yang sebetulnya kan memang oke untuk memang pekerjaan yang berhubungan dengan relasi atau mungkin dengan customer, it's okay. Memang kan itu akan jadi wajah dari perusahaan gitu ya. Cuma kan banyak juga pekerjaannya yang sebetulnya tuh itu menjadi faktor yang kesekian, nggak harus dikedepankan. Karena banyak tuh kasusnya ketika tes belum sampai ke tahap mana, maksudnya belum ngelihat skill, tapi karena udah ngelihat dari perawakan kayaknya kurang cocok, kurang bagus, langsung gitu. Jadi kayak ya itu tadi ngaruh ke kesempatan juga. Itu sih yang gimana ya. Dan juga di balik kesempatan kalau kita mungkin bisa terbuka karena kita kuliah mungkin ya. Karena kita kuliah, kita sering melihat dunia yang lebih luas, sehingga mungkin kita bisa melihat dari sisi ini. Tapi kan untuk orang-orang yang taruhlah nggak kuliah, tidak punya pergaulan yang wah gitu bisa dibilang kan, apa bisa melihat hal seperti ini? Khusus di Indonesia ya, gue bilangnya nggak di luar negeri ya. Khusus di Indonesia, apa bisa melihat hal seperti ini gitu? Kalau gue tanya sama tetangga gue taruhlah,
Kalau bagi mereka tuh yang penting bisa makan, ngerti nggak? Mereka nggak akan peduli dengan kesenjangan sosial, tidak akan merasa iri dengan lo. Karena bagi mereka tuh yang penting bisa makan, ngerti nggak? Masa kalau kita mau jadi negara maju, masa itu terus yang dipikirkan, bener kan? Enggak dong. Ya pasti. Kalau kita hanya terus berpikiran di lingkaran itu, ya kita hanya akan bergerak di lingkaran itu. Maju. Iya, ngerti nggak? Nah, gue tuh makanya di sini tuh kadang suka coba ngobrol soal, orang kan suka main properti ya. Orang kadang suka ngobrol, coba aja cari tanah di mana, suka gitu lah, suka mencoba gitu untuk membuat mereka, meskipun orang sendiri juga belum terlalu sukses di situ ya. Tapi orang tuh berusaha membagi pandangan gua dari apa yang gua dapat dari kuliah gitu ya. Tidaknya buka jalan Untuk mereka-mereka yang tidak punya kesempatan itu gitu. Nah, dari situ yang gua sangat ini hal yang mungkin bikin gua kaget ya, bahwa ternyata ya tukang sampah jadi supir bis, kalau di sana angkot ya orang ya, supir bis, supir taksi, ternyata itu tuh jadi pekerjaan idaman di sana. Jadi di sana itu kalau lu memilih hidup santai atau memilih hidup hektik, bisa dibilang hektik sebagai itu tuh bisa sama-sama sejahtera ternyata di sana tuh. Beda dengan di sini, kalau misalkan kita memilih hidup santai, ya jadi supir aja lah, enough gitu kan. Kan kita harus memikirkan, aduh gimana ya besok ya, kan banyak tuh pikiran-pikiran seperti itu kan. Nah itu loh yang membuat gue resah akhir-akhir ini, bahwa ternyata di luar negeri itu membuat gue berpandangan bahwa negara itu ternyata lumayan parah ya masalah kesenjangan sosial, ngerti nggak? Ternyata tidak serendah yang gue pikir, ngerti nggak? Tidak serendah sampai ya kita fair aja, itu be fair aja ya, bahwa banyak pekerjaan seperti kuli bangunan, kuli proyek ya. Kalau di kita bicara Inggris ya, temen gue ada yang di Inggris jadi nggak jadi kuli sih, temennya ada jadi mandor. Di sana itu dibayarnya satu jam 10 pounds berapa ya? 200.000 ya? 200.000 kali 8 jam 1.600.000 sehari. Makanya di sana bisa sejahtera guys jadi kuli proyek guys. Beda dengan di sini. Jauh sekali, bener-bener jauhnya tuh bener-bener jauh. Dan gini loh, kalau kita bicara inflasi deflasi ya, kan kadang suka ada yang bilang bahwa ya kan karena hidup di sana tinggi dan enggak begitu bro cara ngitungnya bro. Oke lah biaya hidup di sana tinggi, tapi yang jadi patokan adalah lu bisa nabung apa enggak. Simpel itu aja kan. Orang kita tuh bisa berkembang, kita bisa beli rumah, bisa beli mobil, itu kan karena kita nabung, karena ada sisa ya gaji, sisa gitu, dari kebutuhan pribadi. Taruhlah kita makan 3 kali sehari dengan jajan, mungkin sama dengan makan 3 kali, taruhlah makan 6 kali sehari lah ya hitungannya. Taruhlah makan kita di sini mungkin 10.000 cukup lah ya, 15.000 kali 6 90.000. Nah standarnya tuh kita 90.000 di sini ya kan. Kalau kita bandingin dengan Inggris aja, Inggris paling 2 kali lipat, sisanya masih banyak nggak sih? Iya kan? Atau di Aussie ya, kemarin kan ada yang viral tuh yang yang S2 jadi apa? Ini apa? Cleaning service. Ya kan banyak tuh di komen yang bilang jauh-jauh ini cuma jadi cleaning service. Ilmunya nggak kepake. Lu nggak tahu bro gaji cleaning service Australia berapa bro? Orang yang terbuka pikirannya lebih baik jadi cleaning service di Australia daripada di sini cuma digaji 4,6 juta. Tapi ini kan gue ngobrol sama teman gue S2 itu namanya Yopi ya. Dia pun sama, setelah kita ngobrol bahwa dia pun sebenarnya nggak puas dengan apa yang dia dapat sekarang, ngerti nggak? Pasti. Ngerti nggak? Dia 1 tahun, ya berarti dia mengabdi sekolah 1 tahun sebelum ini, ketika ternyata dia tahu bahwa ternyata harusnya tidak segini, dia pun sama akhirnya mencoba untuk mencari peruntungan lain gitu. Nah separah itu guys di Indonesia itu. Karena mungkin gini sih ya, aku lihat ya, dari sisi, gue lihat dari 2 sisi ya. Pertama dari sisi masyarakatnya, yang kedua dari sisi regulator, entah itu pemerintah atau mungkin perusahaan yang butuh kerja gitu ya. Dua-dua itu sama-sama bukan salah ya dalam tanda kutip ya, lebih ke masih menanamkan atau masih punya mindset yang salah dalam menghargai sebuah pekerjaan.
Taruhlah mungkin kita lihat dari sisi pemerintah dulu atau regulator dulu. Pekerjaan tuh seolah-olah misalnya ada pekerjaan yang memang dia membanggakan, ada pekerjaan yang memalukan. Nah ini yang fatal sebenarnya. Jadi kayak membanggakan. Iya, yang bahkan memalukan. Jadi kayak ya udah semua orang emang misalkan mau jadi kerja di BUMN, jadi PNS itu kan sebuah jadi ada gengsi tersendiri. Iya, gengsi, cita-cita yang memang kayak mungkin ini juga ngaruh ya ke orang tua zaman dulu gitu ya. Ketika jadi kalau kerja harus jadi PNS gitu kan ya, dan segala macam. Ketika kerjaan-kerjaan lain apalagi yang memang penghasilannya itu tidak tetap, itu dianggapnya tuh pekerjaannya tuh memalukan gitu. Jadi kayak bahkan orang-orang tuh bukan gak sudi ya, jadi lebih ke meremehkan gitu. Nah, ini mungkin yang pada akhirnya menjadi kompleks dan mengakar gitu ya. Hampir semua aspek, semua lini, bahkan semua lapisan masyarakat tuh menganggap hal yang sama. Jadi pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu tuh terbentuk gap juga, yang akhirnya mungkin kerjaannya bagus, gajinya mungkin ada yang bisa menunjang gitu ya, mau benefitnya oke juga, tapi ketika pekerjaan yang pada akhirnya dianggap sebelah mata, yang diremehkan, ya udah yang penting lu bisa makan dah. Jadi nggak di respect, padahal gitu ya, ketika semua pekerjaan tuh dianggap sama gitu ya, semuanya itu karena kita yang namanya cari uang halal kan ya. Maksudnya tuh nggak dibeda-bedakan lah, levelnya semuanya sama gitu ya. Ya ketika dihargai, ketika di respect gitu kan, terus jadi tukang sampah yang seminimalnya dengan kita bisa respect tuh pekerjaan dia jadi lebih mudah, karena kita mungkin bisa menghargai pekerjaan mereka, kita nggak mau membebani mereka, kita juga bisa menghargai dalam arti ya mungkin kalau dari sisi pemerintah bisa mengatur regulasi bagaimana mengenai pendapatannya, mengenai sistem kerja dan lain gitu ya, supaya lebih terjamin. Juga dari masyarakatnya ya gitu, bisa menghargai ketika melihat memang mereka itu adalah saudara kita juga yang ternyata sampai saat ini masih kurang layak, ya bisa dibantu gitu. Karena kan memang balik lagi ya, kita sebagai makhluk sosial gitu kan, kita juga pasti pernah dibantu dan kita juga punya kewajiban untuk membantu gitu sih. Karena pada akhirnya kalau misalkan semuanya bisa disamaratakan, gue yakin kalau mungkin ya pemulung, tukang sampah, kuli dan segala macam tuh pada akhirnya juga bisa pada level yang sama juga seperti kita gitu. Kalau mereka minimalnya kalau misalkan nggak sampai sana, minimal well dressed deh. Jadi pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, kita pun ngelihatnya enak gitu. Sebenarnya dibalik itu semua yang Maya tadi sebut ya, itu kan balik lagi ke regulasi gitu, verifikasi gitu kan.